Daddy gonna be okay? Yeah, Sean. I'm gonna save you. Now I know why you couldn't choose. You know we're gonna go to hell. God. Joe! Medic! Suatu hari di pinggiran kota Los Angeles, terjadilah sebuah insiden penyanderaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap istri dan anaknya sendiri. Insiden itu terjadi akibat ia depresi setelah memergoki istrinya berselingkuh. I'm gonna save you. Now I know why you couldn't choose. You know we're gonna go to hell. Pria tersebut yang diketahui bernama Joe, berteriak sambil mengancam akan mengakhiri hidupnya setelah terlebih dahulu menghabisi istri dan anaknya. Informasi tersebut segera dilaporkan oleh beberapa tetangga ke Departemen Kepolisian Los Angeles. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian datang dan mengepung rumah kediaman Joe. Operasi ini dipimpin langsung oleh seorang negosiator LAPD bernama Jeff Talley. Jeff berusaha semaksimal mungkin membujuk Joe agar berpikir jernih dan tidak melakukan tindakan nekat. Namun, Joe sama sekali tak peduli. Ia telah berniat mengakhiri semuanya dengan cara tragis tersebut. Melihat situasi yang semakin memburuk, pemimpin tim penembak menyarankan kepada Jeff agar segera melumpuhkan Joe dengan tembakan, karena mereka masih memiliki peluang besar untuk menyelamatkan nyawa sang anak. Sayangnya Jeff menolak usulan tersebut. Baginya, misi ini bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, dia ingin semua orang harus keluar dalam keadaan selamat tanpa ada yang tewas. We gotta move on the boy. It's the only choice. Now we got a 100% chance of saving him. Tell me something I don't fucking know, alright? Hingga akhirnya mereka kembali mendengar teriakan dari dalam rumah yang menandakan Joe akan segera menghabisi keluarganya. Menyadari hal itu, Jeff segera turun dan berlutut sambil berteriak memohon kepada Joe agar tidak melakukan tindakan keji tersebut. Namun, baru saja ia mengatakan hal itu, terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Joe, just come to the window and talk to me. Jeff sangat terpuruk. Ia tak lagi mampu membendung air mata penyesalannya. Rasa bersalah menyelimuti dirinya hingga ia mengutuk dirinya sendiri karena telah gagal menyelamatkan 3 nyawa. Dalam hatinya, ia sadar bahwa seharusnya sejak awal Joe lah yang harus dilumpuhkan. Satu tahun kemudian, setelah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, Jeff akhirnya memutuskan keluar dari keanggotaannya di Departemen LAPD. Ia pindah bersama keluarganya ke sebuah kota kecil di Ventura County, California, dan menjabat sebagai kepala polisi di wilayah Bristol-Samino. Namun kepindahan tersebut justru tidak disukai oleh putrinya Amanda. Ia tidak ingin sang ayah kembali terlibat dalam dunia kepolisian, mengingat trauma masa lalu yang mereka alami. Sorry for all the shouting. You know, I just wish you would talk again to your daughter why you took this job. Amanda. Sementara itu, tak jauh dari rumah Jeff Talley, terlihat sebuah mobil memasuki area sebuah minimarket. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang pria bernama Walter Smith bersama 2 anaknya. Tanpa mereka sadari, sejak tadi 3 pemuda pengangguran telah memperhatikan mereka dari kejauhan. Salah satu dari pemuda tersebut menggoda Jennifer, putri Walter, ketika ia berjalan masuk ke dalam toko. Merasa dilecehkan, Jennifer membalas perlakuan itu dengan kesal. Perbuatannya itu membuat pemuda bernama Dennis Kelly merasa diremehkan dan dipermalukan di depan teman-temannya. Mengetahui bahwa ayah Jennifer adalah seorang pengusaha kaya raya, Dennis mengajak 2 rekannya, Marshall dan adiknya sendiri, Kevin Kelly, untuk merencanakan sesuatu. Sore harinya, kita diperlihatkan rumah mewah milik keluarga Smith yang berada di lokasi terpencil, dikelilingi tebing-tebing tinggi. Rumah tersebut dilengkapi berbagai sistem keamanan canggih, seperti CCTV dan alarm. Namun, kekayaan Smith ternyata berasal dari kerjasama ilegal dengan perusahaan-perusahaan fiktif yang digunakan untuk mencuci uang sindikat kejahatan. Saat itu, Smith sedang menyalin data penting ke dalam sebuah DVD untuk diserahkan kepada seorang pria misterius yang akan datang mengambilnya malam itu juga.
Perlu diketahui, Smith tinggal bersama dua anaknya, Jennifer dan Tommy, setelah sang istri meninggal dunia. Kondisi ini membuatnya menjadi sosok ayah yang sangat protektif, terutama terhadap Jennifer yang beranjak remaja. Sementara itu, di luar rumah, Dennis, Kevin, dan Marshall yang sebelumnya berada di minimarket membuntuti mobil Tuan Smith dari belakang. Kini mereka telah tiba tepat di depan rumah mewah tersebut untuk melancarkan rencana perampokan. Rencana ini sebenarnya tidak sepenuhnya didukung oleh Kevin. Ia memperingatkan Dennis agar tidak melakukan kejahatan di luar kemampuan mereka. Namun Dennis sama sekali tidak peduli. Ia menyuruh Kevin menunggu di dalam mobil, sementara dirinya dan Marshall masuk ke dalam rumah untuk mengambil mobil mewah milik Tuan Smith. Di dalam rumah, Tuan Smith dan putrinya sedang terlibat perdebatan mengenai pakaian yang dikenakan Jennifer. Mereka sama sekali tidak menyadari layar monitor CCTV yang memperlihatkan dua orang pemuda memanjat pagar rumah. Hingga akhirnya saat Jennifer berjalan menyusuri ruang tengah, Dennis dan Marshall muncul dan langsung mengancam mereka. Demi memprioritaskan keselamatan anak-anaknya, Smith menuruti perintah Dennis yang menyuruhnya masuk ke ruang kerja untuk mengambil kunci mobil. Ia berharap tidak ada yang terluka, meskipun harus kehilangan harta bendanya. Where are the fucking car keys? In my office. Sementara itu, di kantor kepolisian wilayah Bristol-Bersino, seorang petugas bernama Louis mengonfirmasi kepada atasannya, Jeff Talley, bahwa ada petugas yang baru saja menerima panggilan alarm tanpa suara dari kediaman rumah Tuan Smith. Selain itu, terlihat pula sebuah mobil mencurigakan terparkir di depan rumah tersebut. Tanpa berpikir panjang, Jeff segera menyuruh Louis menghubungi petugas patroli agar secepat mungkin menuju lokasi. Jeff sendiri langsung bergerak menuju rumah Tuan Smith. Di dalam rumah, Dennis, Kevin, dan Marshall mulai panik saat melihat kedatangan seorang petugas polisi melalui monitor CCTV. Smith sempat berbicara dengan petugas bernama Carol dan hampir meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, Louis yang berada di kantor tiba-tiba mengonfirmasi melalui radio bahwa mobil merah di depan rumah Smith diduga terlibat dalam kasus pembajakan mobil beberapa waktu lalu. Mendengar informasi tersebut, Marshall yang berada di balik pintu langsung menyadari bahwa aksi mereka telah terbongkar. Tanpa basa-basi, Marshall menembak petugas Carol. Tak lama kemudian, Jeff dan anak buahnya yang baru tiba di lokasi juga menjadi sasaran tembakan brutal dari atas rumah. Kondisi tersebut membuat Dennis semakin panik dan kehilangan kendali. Ia melampiaskan kemarahannya dengan memukuli Tuan Smith dan menyalahkan Marshall atas kekacauan yang terjadi. Namun Marshall kembali bertindak brutal dengan menembaki Jeff yang sedang berusaha menyelamatkan Carol. Sayangnya, meski telah berusaha semaksimal mungkin, Carol dinyatakan meninggal dunia. Malam harinya, jasad Carol dibawa untuk proses visum. Suasana duka menyelimuti rekan-rekannya yang tak menyangka kehilangan salah satu anggota terbaik mereka. Di dalam rumah, Dennis menyuruh Marshall membawa Jennifer dan Tommy ke lantai atas. Keduanya diikat dengan posisi saling membelakangi dan didudukkan di atas tempat tidur. Saat Marshall meninggalkan kamar, Tommy memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menjatuhkan tubuh mereka ke lantai. Ia mengambil asbak kaca yang berada di kolong tempat tidur untuk dipecahkan dan menggunakan pecahannya guna memotong tali. Namun suara benturan itu terdengar oleh Dennis. Ia segera masuk bersama Marshall dan Kevin, lalu memerintahkan Kevin memisahkan Jennifer dan Tommy ke ruangan berbeda. Tak lama kemudian, Jeff menghubungi rumah Tuan Smith. Telepon tersebut dijawab oleh Dennis. Jeff meminta agar Smith berbicara di telepon untuk memastikan kondisi keluarganya. Namun, Dennis menolak dan justru menyatakan bahwa dialah yang memegang kendali atas penyanderaan tersebut. Ia bahkan dengan lancang meminta Jeff mengirimkan helikopter sebagai alat pelarian mereka. Be cool, Dennis. Be cool. Get me a fucking helicopter before I start shooting people. Please. Then get me the guy! Please come back. Don't you? Kevin sempat mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Marshall karena merasa ia akan membawa mereka ke masalah besar. Namun, Dennis mengabaikan peringatan itu dan masuk ke ruang kerja Smith, di mana ia menemukan tumpukan uang dalam jumlah besar.
fucking check this out. Di sisi lain, Jeff mulai diliputi rasa pesimis. Kematian Carol kembali membangkitkan trauma masa lalunya saat gagal menyelamatkan seorang bocah. Merasa tidak sanggup mengambil risiko, Jeff akhirnya menyerahkan kasus penyanderaan tersebut kepada Departemen Sheriff Ventura County. Will Beckler from the Sheriff's Department. Look. Sementara itu, Tommy berhasil melepaskan ikatan tangannya dan melihat siaran berita yang menampilkan Jeff sedang diwawancarai wartawan. Menyadari bahwa Jeff adalah kepala polisi, Tommy segera beralih ke saluran CCTV dan mengamati pergerakan ketiga penyandera. Ia menemukan pintu rahasia di balik lemari yang membawanya kembali ke kamar Jennifer untuk mengambil ponsel sang kakak. Di saat yang sama, seorang pria misterius mencoba menghubungi ponsel Tuan Smith. Ia merupakan anggota sindikat kriminal yang ditugaskan mengambil DVD berisi data penting. Karena tidak mendapat jawaban, pria itu melihat berita dan menyadari bahwa rumah Smith sedang disandera. Sementara itu, Jeff yang telah meninggalkan lokasi berhenti di sebuah restoran cepat saji. Setelah menelpon istrinya, ia memutuskan pulang ke rumah di tengah hujan deras. Namun tanpa disadari, sebuah pistol telah diarahkan tepat ke kepalanya oleh seorang pria misterius yang entah bagaimana masuk ke dalam mobilnya. Jeff pun terpaksa menuruti perintah pria tersebut. Mobil itu berhenti di sebuah lahan kosong. Tak lama kemudian, muncul sebuah mobil dengan dua pria bertopeng keluar dan masuk ke dalam mobil Jeff. Dengan tangan diborgol ke setir, Jeff hanya bisa pasrah. Ketakutannya berubah menjadi mimpi buruk saat ia dipaksa melihat kaca spion tengah. Di sana, ia melihat istri dan putrinya terikat di dalam mobil lain. Jeff pun sadar bahwa keselamatan keluarganya kini berada di ujung tanduk. Ketiga pria tersebut ternyata merupakan bagian dari sindikat kriminal yang menginginkan DVD berisi data penting milik Tuan Smith. Mereka memanfaatkan kondisi mental Jeff dan memaksanya kembali ke rumah tersebut untuk mengambil DVD itu. I want you to go back to Walter Smith's house. It'll be me. Setelah ketiga pria itu pergi, Jeff kemudian pulang ke rumahnya. Saat sedang bersama keluarganya, tiba-tiba ponselnya berdering. Louis memberitahunya bahwa ada seorang bocah laki-laki bernama Tommy yang ingin berbicara langsung dengan Jeff setelah melihatnya di televisi. Mendengar kabar tersebut, Jeff segera beranjak pergi. Di tengah perjalanan, ia meminta Louis memberikan nomor ponsel Tuan Smith. Tak lama kemudian, Jeff tiba kembali di tempat kejadian perkara. Namun kedatangannya langsung ditolak oleh pihak Departemen Sheriff Ventura County karena mereka menganggap Jeff telah lancang mengambil alih kembali tugas mereka. Akan tetapi, situasi berubah setelah pihak sheriff menyadari bahwa Dennis sudah tidak lagi percaya dan menolak bernegosiasi dengan mereka. Terlebih lagi ketika Jeff menjelaskan bahwa Tommy telah menghubunginya secara langsung melalui ponsel milik kakaknya, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa satu-satunya orang yang dipercaya untuk menyelesaikan penyanderaan tersebut hanyalah Jeff. Sampai saat itu, harapan Jeff hanya satu, yaitu menyelesaikan misi tanpa ada satupun korban jiwa. Jeff kemudian menghubungi Dennis melalui ponsel Tuan Smith. Dengan nada tenang, tegas, dan penuh kendali, Jeff meminta Dennis agar mengizinkannya membawa Tuan Smith keluar dari rumah, mengingat kondisi Smith yang sudah tidak sadarkan diri dan semakin memburuk. Negosiasi tersebut bisa dibilang berjalan cukup baik. Jeff berhasil menenangkan emosi Dennis dan Marshall. Pada akhirnya, mereka mengizinkan Jeff membawa Tuan Smith keluar dari rumah. Tanpa menunggu waktu lama, Jeff segera memanggil dua anak buahnya, Mickey dan Radley. Mereka masuk ke area rumah dengan menggunakan mobil ambulans. Mickey bertugas sebagai pengemudi, sementara Jeff dan Radley mengangkat tubuh Tuan Smith ke dalam ambulans. 3. Bang. Di dalam rumah, Dennis dan Kevin kembali terlibat perdebatan dalam kondisi yang sangat tertekan. Keduanya saling menyalahkan satu sama lain, terutama setelah menyadari bahwa peluang mereka untuk keluar hidup-hidup dari rumah tersebut semakin kecil. Di tengah pertengkaran itu, Marshall tiba-tiba mendapatkan sebuah ide nekat. Ia mengusulkan agar rumah tersebut dibakar dengan tujuan menciptakan asap tebal sehingga helikopter tidak dapat mendeteksi mereka saat melarikan diri. Burn it. Tak lama berselang, Radley memberi kabar kepada Jeff bahwa Tuan Smith telah sadar dari pingsannya. Jeff pun segera menghampiri Smith untuk memastikan kondisinya. Dalam keadaan lemah, Tuan Smith memohon agar Jeff menyelamatkan kedua anaknya.
Selain itu, Smith juga memberitahu Jeff tentang lokasi DVD yang berisi data penting yang selama ini ia sembunyikan. Setelah mengetahui letak DVD tersebut, Jeff kembali dipaksa berpikir keras. Ia menyadari bahwa masuk kembali ke dalam rumah bukanlah hal mudah. Dalam kondisi bimbang, Jeff akhirnya menghubungi Tommy dan meminta bantuannya. Jeff menyuruh Tommy masuk ke ruang kerja ayahnya untuk mengambil DVD tersebut. Beberapa saat kemudian, Jeff bersama tim sheriff menyusun rencana masuk ke dalam rumah. Rencananya, Jeff akan memancing ketiga pelaku keluar menuju area kolam di halaman rumah. Sementara tim sheriff mengerahkan 4 orang pemanjat untuk masuk melalui salah satu jendela loteng. Jeff pun memulai aksinya. Ia berjalan perlahan mendekati pintu pagar rumah. Di balik pagar, Dennis berdiri membelakanginya. Negosiasi kembali dimulai. Jeff dengan sengaja memengaruhi psikologis Dennis dengan mengatakan bahwa nyawa Tuan Smith sudah tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal itu, Dennis terlihat terguncang dan diliputi rasa bersalah. Pada akhirnya, ia bersedia bekerja sama dengan satu syarat, yaitu dirinya dan 2 rekannya harus dibawa kabur menggunakan helikopter, serta diperbolehkan membawa setengah dari jumlah uang yang tersedia di dalam rumah tersebut. Sementara itu, Tommy berhasil masuk ke ruang kerja ayahnya. Ia mengambil 2 buah sampul DVD, lalu segera berniat keluar melalui jalur cerobong udara. Di ruangan lain, Marshall melepaskan ikatan yang membelenggu Jennifer dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Namun, Jennifer menolak ajakan tersebut. Penolakan itu membuat Marshall semakin kesal. I'm not your girl. I'm not leaving. Di saat yang sama, helikopter mulai dioperasikan dan bersiap mendarat di halaman rumah. Dennis dan Kevin keluar lebih dulu. Namun, rencana tersebut langsung berantakan ketika Marshall tiba-tiba muncul sambil menyeret Jennifer keluar rumah. Saat itu juga Dennis menyadari bahwa firasat Kevin sebelumnya benar. Marshall benar-benar membawa mereka ke dalam masalah besar. Sayangnya, Dennis justru menaruh prasangka buruk kepada Jeff. Ia berpikir bahwa Jeff dan tim sheriff tidak akan memberikan uang tersebut. Akibatnya, Dennis langsung masuk kembali ke dalam rumah sambil membawa seluruh uang. Situasi ini membuat Jeff terpaksa memerintahkan seluruh tim untuk mundur. Namun, keputusan itu justru memicu kecaman dari pihak sheriff yang menilai Jeff terlalu percaya diri dan telah melanggar protokol keselamatan. Tak lama kemudian, seorang petugas datang membawa kabar bahwa FBI telah menerima perintah untuk mengambil alih kasus tersebut. Tak berselang lama, pihak FBI tiba di lokasi dan meminta Jeff memimpin misi. Sheriff tidak dapat berbuat banyak saat FBI membawa Jeff masuk ke dalam mobil mereka. Chief, move now. Federal matter now, ma'am. Namun tanpa disadari Jeff, petugas FBI tersebut ternyata adalah bagian dari sindikat kejahatan yang sedang menyamar. Mereka memperlihatkan foto istri dan putri Jeff yang sedang disekap, lalu memaksanya berpura-pura memimpin misi, sementara mereka akan masuk untuk mengambil DVD tersebut. Sementara itu, di dalam rumah, Dennis mencoba menenangkan Kevin yang terlihat semakin tertekan. Dennis menjanjikan sebuah kepastian kepada adiknya bahwa setelah semua ini berakhir, mereka akan hidup bergelimang harta layaknya orang-orang kaya raya. Namun, tanpa mereka sadari, keserakahan telah sepenuhnya membutakan Dennis. Ia melakukan kesalahan besar dengan mempercayai Marshall, sosok yang sebenarnya sangat berbahaya dan tidak bisa dikendalikan. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan Kevin akhirnya terjadi. I'm sorry. Di dalam rumah, Tommy berhasil masuk ke ruangan tempat Jennifer disekap. Ia membawa sebilah pisau kecil dan dengan hati-hati memotong tali yang membelenggu tangan kakaknya. Jennifer pun akhirnya terbebas. Namun, belum sempat mereka melarikan diri, Marshall tiba-tiba muncul dan menyadari keberadaan mereka. Dengan sigap, Jennifer menarik Tommy masuk ke sebuah ruangan kaca 2 arah. Ia berusaha menenangkan adiknya dengan mengatakan bahwa Marshall tidak dapat melihat mereka dari sisi luar. Meski begitu, ketakutan tetap menyelimuti keduanya, terlebih ketika suara tembakan mulai terdengar dari berbagai arah di dalam rumah. Mendengar suara tembakan tersebut, Jeff yang berada di luar rumah menjadi sangat panik. Ia khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi pada kedua anak Smith. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Jeff nekat mengambil mobilnya dan memacu kendaraan itu menuju pintu pagar rumah, lalu berusaha menerobos masuk ke dalam.
Di saat yang bersamaan, kelompok sindikat kejahatan yang menyamar sebagai FBI mencoba memasuki rumah dengan memanjat tembok dan meledakkannya. Namun, usaha mereka tidak berjalan mulus. Beberapa dari mereka justru tewas terbakar hidup-hidup setelah Marshall melemparkan bom Molotov ke arah mereka tanpa ragu. Meski kobaran api semakin tak terkendali, Jeff tidak menghentikan langkahnya. Dengan penuh tekad, ia terus bergerak menyusuri ruangan demi ruangan untuk mencari Jennifer dan Tommy. Hingga akhirnya, Jeff berhasil menemukan keduanya. Ia segera meminta Jennifer menyalakan pancuran air dan mengambil beberapa handuk, lalu membasahi handuk tersebut agar bisa melindungi diri dari asap dan panas api. Di sisi lain, dua anggota sindikat kejahatan berhasil masuk ke ruang kerja Tuan Smith. Mereka berusaha mencari DVD yang berisi data penting. Namun, mereka tidak menemukan apapun karena DVD tersebut telah lebih dulu diambil oleh Tommy. Kesialan mereka tidak berhenti sampai di situ. Tanpa mereka sadari, Marshall berada tidak jauh dari mereka, bersembunyi di kegelapan, lalu satu persatu menghabisi mereka dengan kejam. Sementara itu, salah satu anggota sindikat yang masih tersisa secara tidak sengaja berpapasan dengan Jeff, Jennifer, dan Tommy di ruangan lain. Tanpa berpikir panjang, pria tersebut langsung melepaskan tembakan ke arah Jeff. Jeff pun terjatuh akibat tembakan tersebut. Dalam kondisi terluka, Jeff melemparkan DVD ke arah pria itu dan memintanya membiarkan Jennifer dan Tommy pergi. Namun Marshall datang dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil membawa Jennifer dan Tommy keluar dari rumah yang terbakar, sebuah ponsel berwarna putih tiba-tiba berdering. Di seberang telepon, pria misterius terlihat sangat marah setelah menyadari bahwa seluruh anak buahnya telah tewas dan tidak ada satupun yang tersisa. Dia mengancam akan membunuh istri dan anak Jeff. Setelah menyepakati titik lokasi pertemuan, Jeff berangkat menuju tempat tersebut menggunakan ambulans sambil membawa Tuan Smith. Meski tubuhnya terluka dan menahan rasa sakit yang luar biasa, Jeff tetap memaksakan diri untuk menjalankan rencana terakhirnya. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi yang telah disepakati. Jeff kemudian menodongkan pistol ke arah kepala Smith dan memaksanya masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Jeff melihat istri dan putrinya berada dalam kondisi tangan terikat dan kepala tertutup kain. Ia memanggil mereka dengan suara gemetar, menenangkan mereka, dan mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan segera keluar dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, pria misterius itu akhirnya berbicara. Ia mengungkapkan kekesalannya ketika mengetahui bahwa DVD yang berisi data penting telah ikut terbakar di rumah Smith. Mendengar hal tersebut, Tuan Smith pun langsung memberitahu password beserta kode akun yang isinya sama persis dengan salinan data yang sebelumnya tersimpan di dalam DVD tersebut. Setelah pria misterius mendapatkan apa yang mereka inginkan, Jeff meminta mereka segera membebaskan istri dan putrinya karena tugasnya telah selesai. Namun pria misterius dan anak buahnya saling berpandangan dengan raut wajah penuh kecurigaan. Mereka menyadari bahwa Jeff telah melihat wajah mereka dan berpotensi membongkar identitas mereka. Secara mengejutkan, Tuan Smith justru meminta pria misterius itu untuk segera menghabisi Jeff, dengan alasan bahwa Jeff telah mengetahui identitas mereka. Di saat pria bertopeng itu kebingungan, maka inilah yang terjadi. Terjadi baku tembak sengit hingga akhirnya seluruh komplotan sindikat kejahatan itu tewas tak tersisa. Jeff kemudian segera menghampiri istri dan putrinya. Ia memeluk mereka dengan penuh emosi, seakan tidak percaya bahwa semuanya akhirnya berakhir. Sementara itu, Tuan Smith hanya terdiam membisu. Ia membiarkan Jeff dan keluarganya pergi tanpa sepatah kata pun. Dan akhirnya film pun berakhir.